Ibu, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih ya, Bu, atas kesediaannya. Ibu mau saya untuk datangi dan atas waktu Ibu. Terima kasih sebelumnya ya, Bu. Sama-sama. Ini Bu, saya mendapat tugas dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah. Jadi di sini tugasnya itu mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah gitu. Dalam rangka memenuhi modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi dalam hal ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika terjadi kasus dilema etika di sekolah, begitu Ibu. Mungkin saya rasa pasti Ibu pernah merasakan kasus seperti itu ya, Bu. Iya. Mungkin Ibu bisa ceritakan satu kasus yang waktu itu benar-benar sangat berkesan atau berbekas gitu ya, Bu. Kasusnya seperti apa ya, Bu? Kebetulan saya di Cimanggis 2 ini saat ini sudah menjalani jadi pemimpin 1 tahun 7 bulan ya di September ini. Nah, dari lingkungan guru-guru tentu saya punya penilaian ya. Setiap guru itu ada penilaian dari saya. Kebetulan awal-awal mungkin saya hanya mengamati aja gitu ya awal-awal. Tapi suatu ketika dari hasil pengamatan saya menemukan ya adanya pertentangan ya yang mengakibatkan etika moralnya ya tidak pantas gitu atau tidak cocok untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya suatu pertentangan dari kebaikan-kebaikan yang kita terapkan di sekolah ini gitu ya. Jadi kasusnya kebetulan seorang guru ya di sini. Kalau saya menanamkan tetap apalagi kita sama muslim itu adalah bersaudara, ibarat satu tubuh. Salah satu bagian tubuh sakit kan yang lainnya ikut sakit. Sehingga saya tanamkan kepada guru itu agar kalau yang tua itu menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Tapi kebetulan ini kasusnya adalah yang tuanya. Jadi mungkin kalau dari penilaian saya karena dia sudah semakin lama di sini dan bahkan semakin berkuasa dan berkuasanya itu melebihi seorang pemimpinnya gitu. Saya kebetulan yang seorang pemimpin aja tidak seperti itu gitu. Jadi kayaknya dia semena-mena gitu terhadap yang muda gitu. Dan bahkan dan bahkan punya perasaan suzon gitu yang dia lontarkan sekali-sekali juga terhadap saya sendiri. Tapi saya sudah berusaha agar dia itu tidak bersuzon seperti itu gitu. Bahkan saya ambil contoh-contoh yang lain gitu. Tapi dia tetap dan bahkan langsung menunjuk-nunjuk pribadi siswa yang dia temannya itu yang dia suzonin itu dan bahkan yang lebih muda tentunya gitu. Jadi seperti itu kasusnya. Yang saya amati saat ini kebetulan di guru ya. Kalau di murid tidak separah seperti itu gitu. Jadi saya lihat tuh sampai berlarut-larut dan mengakibatkan di antara teman-teman itu tidak ada keharmonisan, bahkan menyebabkan pihak ada yang merasa ketakutan. Jadi di lingkungan guru itu justru renggang gitu ya, Bu? Iya, Jadi renggang. Seolah-olah kekeluargaannya itu kurang gitu kurang ya, jadinya gitu. Jadi kayak ketakutan. Jadi kalau berteman, jadi yang dia curigai itu seperti geng katanya 3 orang itu. Jadi langsung dilabrak dan 3 orang itu jadi sekarang ketakutan dan bahkan dianggapnya dia yang 3 orang itu suka ngadu-ngadu ke saya bahkan. Padahal saya tidak ada terima pengaduan sama sekali gitu. Padahal Ibu melihat sendiri gitu ya. Gitu. Ibu maksudnya penilaian Ibu sebagai kepala sekolah gitu ya terhadap bawahan ya, Bu ya, seperti itu. Baik Ibu. Jadi ada sekitar 8 pertanyaan terkait nanti yang kasus yang sudah Ibu ungkapkan. Yang pertama nih, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu ya, Bu. Itu bagaimana Ibu mengidentifikasinya?
Pertama di sini kita mengenal nilai pertentangan dengan situasi yang terjadi, yang seperti tadi, betul. di mana sih letak pertentangannya gitu ya. Cuman yang saya perhatikan kasus tadi ya masalah suzon sih yang saya lihat pertentangannya, sebenarnya tidak ada masalah apa-apa gitu. Iya, sebenarnya tidak ada Nggak masalah, ada. cuman mungkin perasaan si seseorang itu Iya, ya, Bu ya. iya. Oh, iya. Jadi padahal di agama juga dilarang ya untuk kita Suzon. bersuzon, dan bahkan disuruh berbaik sangka ya, tidak boleh berburuk sangka. Terus kemudian kita menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Ya, kita tadi sudah tahu yang bersuzon siapa. Terus kemudian yang disangkanya ya. yang tersangkanya atau yang terzoliminya juga siapa sudah dapat diambil ya. Kita tentukan yang terlibat siapa saja. Terus kumpulkan fakta dan data yang akurat ya. Memang fakta dan datanya memang saya sendiri sudah mendengar karena dia bicara dengan saya, tapi sudah saya kasih jangan seperti itu gitu. Maksudnya saya menasehati sebagai kepala sekolah, tidak ada misalnya dia bersuzonnya seperti punya geng-geng, padahal saya sudah kasih tahu tidak ada yang geng. Itu tergantung dari dia masuk saat ini. Seperti saat ini kan tahun ajaran baru 2023-2024 kan yang baru tuh guru bahasa Inggris sama guru Sunda. Kebetulan dia menyampaikan ke saya, guru kelas 3 dan guru bahasa Inggris. Yang guru kelas 3 ini menyampaikan ke saya, aku mah kenalnya sama guru bahasa Inggris karena aku berangkat masuknya bareng. Jadi seolah-olah sering ngobrolnya sama dia gitu kan. Terus kemudian yang disuzoni 3 orang, dia berhubungan dengan satu operator, yang 2 guru TIK. Ya, guru TIK ini dengan operator ya karena dia berhubungan dengan komputer sering berhubungan jadi jadi disuzonin itu ya. Bahkan disuzonin gitu. Dan bahkan yang saya perhatikan, guru TIK itu kan yang satu ya memang tidak repot karena belum punya anak ya, terus uangnya lumayan. Nah yang 2 ini ya istilahnya kayak adiknya sendiri, suka dijajanin, diajak kemana barang jajan. Sebenarnya tidak ada geng karena dia buat apa sih uangnya, terus seharian di rumah kan tidak repot, jadi suka di sini berlama-lama gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita menilai positif, apalagi mereka semua tuh dibutuhkan kita, ketika kita, apalagi yang tua-tua udah gaptek ya, kayak kemarin istilahnya usulan pak ya, dia yang dibutuhkan untuk ngetik, untuk apa. Jadi kan harusnya kita jangan melihat yang buruknya aja, sisi buruknya, harusnya sisi positifnya, karena dia dibutuhkan sama kita gitu kan. Jadi seperti itu. Terus kemudian sudah diuji benar salahnya, ya udah teruji ya, karena memang sudah ada, kita ketahui ya sehari-harinya, latar belakangnya yang kita udah amati. Saya sebagai pimpinan udah saya amatin, sebenarnya nggak ada apa-apa gitu kan. Terus dia juga ngumpulnya paling pergi jajan kemana gitu, nggak ada urusan ini kayaknya tidak ada gitu yang hasil bicaranya gitu. Terus diuji juga paradigma benar, PS benar ya, emang di sini benar seperti itu ya. Jadi situasinya yang sebenarnya itu adalah baik-baik saja, tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah ya Bu ya. Itu mungkin perasaan perasaan si tokoh tersebut ya. Perasaannya mungkin kurang ya. Ya itu tadi Ibu bilang memiliki suzon itu ya. Jadi seperti itu. Takutnya. Oke, bagus. Tadi Ibu bilang untuk mengidentifikasinya tadi dengan melihat nilai pertentangan ya Bu ya. Terus siapa yang terlibat, terus ada fakta yang relevan, kemudian juga diuji benar salahnya ya Bu ya. Oke, untuk yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan tersebut jika 2 kepentingan itu sama-sama benar gitu? Ibu memilih yang mana atau bagaimana itu? Ya kita mengambilnya di sini dilihat mudaratnya yang paling sedikit, dampaknya yang skala prioritas. Oh iya, jadi Ibu melihatnya dengan apa sih, yang mana kasus yang mudaratnya itu lebih sedikit gitu ya Bu ya? Oh, baik. Kemudian yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan
langkahnya. Langkahnya Iya. pertama identifikasi masalah dengan jelas, terus komunikasikan dengan semua warga. Ya, kayak kemarin yang kasus yang tadi, ya kita di sini ngajak bicara deh guru yang senior ya. Mungkin kalau di sini Ibu membiasakan pasar mili lah yang dituakan. Dituakan. Gitu kan. Terus lagi pula kalau orang laki-laki kan tipenya cuek. Kalau perempuan diajak bicara nanti bocor, kayaknya Iya, betul. nggak percaya. Dan laki-laki itu lebih logika ya, Bu. Iya, nggak percaya dengan yang perempuan gitu. Ya udah, terus kemudian kita bicarakan juga dengan komite, ya. Iya. Terus kemudian terutama minta saran dari yang dituakan tadi ya. Terus menimbang dampaknya atas sebuah keputusan dan kebijakannya. Jadi sebaiknya apa? Ya, Itu langkah yang biasa. Dan bahkan memang iya Bu, kalau kita lihat situasi-situasi sekolah yang lain-lain memang ternyata kepala sekolah itu bahkan dari omongan yang Ibu dapat tuh kejam. Bahkan bilangnya gini, kayak kemarin aja Pak itu. Saya bilang, kalau tidak mau patuh, tidak menganggap saya sebagai kepala sekolah, Ibu mau apa? Mau dikasih, silakan saya akan memastikan. Seperti itu. Itu kayaknya berat deh kalau mau bicara begitu ya. Cuman ya tetap kita perlukan, kita minta saran guru-guru yang lain. Itu sama Ibu di sini lebih percayanya ke guru yang laki-laki, bukan selain pasar mili ya. Lebih percaya diajak bicara ya Pak Irfan, Pak Yusuf, Pak Herman gitu. Kalau yang perempuan Ibu malah enggak gitu. Soalnya beda ya. Beda, perempuan tuh kalau bicara lebih ke perasaannya, Bu ya. Iya. Kalau laki-laki kan lebih ke logika gitu ya, Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Untuk selanjutnya nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang dilema etika tersebut, Ibu? Satu, identifikasi masalah etika. Identifikasi ya, Bu. Tentukan yang terlibat, tadi udah ya. Iya. Itu diskusikan dengan pihak yang dianggap relevan. Tadi misalnya dengan guru ya kalau di lingkungan sekolah. Terus kemudian ya sama-sama gitu. Mungkin sekolah yang lain ada punya kasus seperti itu. Oh iya, jadi udah Ibu lakukan gitu ya langkah-langkahnya. Udah dari berbagai, dari komite, pengawas, ketua PGRI gitu ya, Bu ya. Udah dibicarakan. Baik. Karena Nomor selanjutnya jawabnya ya memang sudah tidak bagus gitu kondisi seperti itu karena emang udah kelamaan ya. Jadi kayaknya menguasai iya, dan betul. juga ya istilahnya lebih berkuasa dari kepala sekolah gitu. Karena ngerasa Gitu, lebih tahu ya, Bu ya. Lebih tahu gitu. Iya. Oke. Selanjutnya Ibu, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan ketika Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Tantangan Ibu gitu ketika mengambil keputusan itu apa ya? Kondisi terhadap yang terlibat misalnya berhadapan dengan masyarakat, masalah keadilan dan kebenaran, serta risiko dari kebijakan yang diambil. Risikonya ada ya. Iya. Iya, tentu ada risikonya ya. Iya, setiap keputusan kita pasti ada risiko ya, Bu ya. Iya. Mungkin baik atau buruk gitu pasti Itu ada. juga kalau nekat pasti ke depan, bahkan suami itu bilang, ya kamu hati-hati aja kata gitu. Pasti dia juga akan tahu kalau seandainya memang mutasi gitu misalkan ya. Ya dia pasti akan tahu, oh ini mah kepala sekolah ini pasti punya kerjaan gitu. Karena sempat Ya itu mungkin karena sifatnya seseorang itu negatif, bisa jadi ya, Bu ya, dia bersujon juga seperti itu tapi ya. sempat kemana rapat kan, rapat Ibu bongkar semua gitu. Ibu bongkar semua. Terus kata Pak Herman jawab, Ibu punya indra keenam kali katanya gitu. Jadi tetap aja dulu mah nggak ada yang ngadu-ngadu katanya gitu. Terus kalau saya itu udah tahu semuanya sifatnya katanya gitu. Jadi kalau saya marah ini nanti bisa lupa katanya. Bahkan sampai rumah udah lupa ya. Kalau misalnya, maka kata ibu juga bilang, Bu, memang cuek gitu orang, tapi tetap aja Bu mulut tuh halus. Jadi dia juga biar berasa gitu. Karena selama ini Pak Ibu juga kalau saya udah dimana-mana baik ini dan kalau ini. Jadi suruhnya ke sini gitu. Ini udah banyak di sini sekarang. Gitu. Oh, bahasa Inggrisnya agak aneh juga. Iya. Gitu. Oke. Yang selanjutnya Ibu, yang keenam, jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut gitu, atau mungkin Ibu langsung menyelesaikan masalah itu langsung gitu, tanpa memiliki jadwal gitu. Iya. Sebenarnya masalahnya udah sebelumnya ya kita kumpulkan dulu ya, dulu. Ya memang saat itu karena udah menumpuk, udah diskusi, udah apa ya kita sampaikan akan ketentraman, keharmonisan yang ada di
keluarga Hindu. Gitu. Jadi ibu berharap dengan dibahas di rapat akan Iya. jadi pengalaman gitu ya, Iya. bahwa supaya tidak terulang lagi Iya, gitu ya Bu ya. jadi ke udah depannya. yang lama-lama ditutup, udah selesai, sekarang yang baru dan jangan terjadi lagi ke depannya gitu, karena kita adalah satu keluarga tubuh, besar gitu ya, Bu saudara ya. gitu, sama muslim gitu. Baik Ibu, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu untuk mengambil keputusan? Iya, yang jelas kalau keputusan itu diambil pasti didukung ya oleh rekan-rekan ibu. Terus kayak itu ide, Ya. kemudian Orang dituakan kali ya. ya, Ya. di dalam Baik Bu, yang terakhir nih, dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik gitu ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Yang jadi pengalaman nih, pembelajaran buat Ibu tuh apa ya? belajar dari tata cara pengambilan keputusan diambil ya, terus kehati-hatian dalam bertindak serta kaji dan analisa dampak kebijakan yang diambil. Jadi maksudnya jangan sampai kita ngambil keputusan tuh akhirnya konyol gitu ya akhirnya gitu kan. Jadi memang harus hati-hati, terus ada tata caranya gitu. Terus menganalisa juga dampak kebijakan yang kita ambil bener nggak gitu. Ya, jadi jangan sampai salah pilih, salah ambil tindakan ya Bu ya. Tapi semuanya mendukung. Kayak Pak Irfan itu kan nemenin ibu sebagai pakar milih, nemenin ibu ke bawah. Jadi mendukung kalau dengan tidak ada. Gitu. Jadi memang semuanya itu pengambilan keputusan Ibu itu berdasarkan fakta relevan ya Bu ya, dengan didukung semua yang terkait warga sekolah tersebut ya Bu ya. Baik Ibu. Tapi jangan masuk YouTube yang ini ya. Baik Ibu, terima kasih. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya, Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu, atas memberikan waktunya untuk saya diskusi sama Ibu di sini hari ini. Ya begini Bu, maksud dan tujuan saya adalah saya dalam pendidikan guru penggerak ini mendapat tugas untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah dalam rangka memenuhi modul di tugas 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin di sekolah Ibu tentunya pasti pernah atau mungkin sering juga ya mengalami kasus dilema etika atau rujukan moral gitu Ibu. Jadi dalam hal ini saya ingin menganalisis kira-kira kasus di sekolah yang berupa dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana sikap atau strategi seorang pemimpin ketika mengambil keputusan. Karena ini menjadi bahan pelajaran saya di dalam pendidikan guru penggerak begitu Ibu. Baik Bu, untuk dilema etika dan rujukan moral ya. Mungkin kasusnya seperti apa gitu yang pernah Ibu hadapin gitu. Memang dalam kasus ini di sekolah ya, Iya, banyak yang kita hadapi karena ini khusus untuk etika moral sama rujukan etika apa? Dilema etika ya. Dan rujukan moral. Jadi khusus aja ya. Iya itu. Ya yang pertama-tama kan kalau dilema etika itu antara apa ya? Benar lawan benar gitu ya. Jadi itu yang paling sulit sebenarnya ya untuk memberikan keputusan karena benar lawan benar. Kalau bujukan moral itu kan udah jelas ya, benar lawan salah. Itu mah kita tinggal disesuaikan dengan undang-undang, peraturan sama norma yang berlaku. Nah ini yang sulit memang untuk dilema etikanya ya. Jadi yang pertama itu kita harus mengenali dulu nih ya. Ya Ibu sebetulnya
kasusnya seperti apa nih? Biar saya jelas dulu, kasusnya seperti apa gitu. Mungkin Ibu bisa ceritakan kasus apa gitu. Nanti baru saya ingin bertanya bagaimana Ibu mengidentifikasinya gitu. Berarti contoh kasusnya Iya, dulu ya. betul Ibu. Pertama saya masuk sini, contoh yang nyata aja ya. Iya. Itu dihadapkan pada kasus pertama instalasi ANBK ya, karena dibutuhkan untuk ANBK. Iya, betul. Kemudian yang keduanya guru olahraga. Nah, guru olahraga minta gudang tempat khusus dia menyimpan barang-barang olahraga karena memang masih bergabung dengan di perpustakaan tuh. Masih numpuk sama Masih buku ya, numpuk. Bu ya. Nah, kan itu kedua-duanya memang dibutuhkan ya. Cuma kan kita harus mengambil skala prioritas mana yang lebih utama, yang didahulukan. Akhirnya saya berembuk dengan guru-guru yang musyawarah gimana baiknya, kemudian kita ambil skala prioritasnya, barulah kita tentukan. Ternyata memang yang lebih diutamakan adalah instalasi ANBK karena memang mau dipakai gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan itu ya kita memperhatikan skala prioritas, kemudian kita harus bermusyawarah dengan warga sekolah ya, terutama guru-guru dan komite. Jadi kasusnya itu ya, Bu ya. Iya. Oke. Ada 8 pertanyaan Ibu untuk menganalisisnya. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Yang pertama kita kenali dulu ya kasusnya. Kemudian nilai bertentangannya dengan situasi yang terjadi. Jadi dikenali dulu, kemudian yang bertentangannya nih apa gitu ya dengan situasi yang terjadi di kita. Kemudian menentukan siapa aja yang terlibat dalam kasus itu. Setelah itu kita kumpulkan fakta dan data yang akurat. Jadi jangan hanya mendengar satu pihak saja ya, tapi kita harus mendengar beberapa pihak supaya Jadi fakta yang mengumpulkan data yang relevan ya, Bu ya, betul. mendukung kasus Iya, tersebut. harus tahu. Jadi ada 4 identifikasi ya, Bu. Tadi mengenali kasusnya, menilai Fakta, pertimbangan situasi yang terjadi, pertentangan dengan sesuatu yang terjadi, kemudian mengumpulkan siapa yang fakta terlibat dan data. fakta yang relevan ya, Bu. Betul. Baik, nomor 2 Ibu, selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu ya. Seperti tadi ya, Iya. contohnya ya. Nah, Iya, yang pertama ya kita selalu membicarakan dengan guru-guru ya, komite. Kemudian kita lihat tuh dari kasus itu mana yang lebih banyak manfaatnya dibanding yang tidak ya, sebaliknya. Jadi kita ambil yang banyak manfaatnya daripada yang tidak ada manfaatnya. Kemudian setelah itu ya itu tadi skala prioritas ya, mana yang lebih dibutuhkan dulu. Nah, itu yang kita utamakan, jadi skala prioritasnya. Baik Ibu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini ketika menangani kasus dilema etika tersebut, Ibu? Langkahnya tadi ya, Bu ya. Kayaknya tadi udah Ibu sebutin tadi ya. Iya benar. Jadi kita Berdiskusi identifikasi dengan apa tadi ya? identifikasi masalahnya dulu, kemudian kita ya. komunikasikan ya Iya, dengan itu. guru-guru, semua warga sekolah, komite. Iya. Sama dengan yang tadi ya. Iya, betul Ibu, itu langkahnya. Benar ya, Bu? Baik Ibu. Tolak, Bu. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan terhadap kasus dilema etika tersebut, Ibu? Hal-hal yang dianggap efektifnya, yang paling efektif gitu. Biasa ya, yang namanya menyelesaikan kasus, kita harus identifikasi masalahnya dulu, kemudian kita menentukan siapa yang terlibat, kemudian kita diskusikan ya dengan pihak-pihak yang memang kita anggap bisa memberikan saran, misalnya teman sejawat sama-sama kepala sekolah ya, K3S, kemudian PGRI, ketua PGRI, dan bahkan dengan pengawas pembina, karena kan kita punya pengawas pembina yang bisa kita tempat curhat lah ya. Iya, betul. Dimintain saran gitu ya, Bu ya. Saran dan masukan. Untuk selanjutnya yang kelima adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam ketika Ibu mengambil keputusan. Jadi ada tantangan apa nih yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan tersebut? Ini yang dilema etika ya? Iya. Biasanya kalau dilema etika itu rasa nggak enak ya.
Iya, iya. Rasa gimana ya, jadi pakai perasaan gitu, tidak enak ya, enak gimana gitu. Kenapa? Bagaimana? Bener, kadang-kadang kan karena kita udah kenal ya, karena kita udah deket, kayak wali murid misalnya di sini menyalahkan anaknya dari yang nomor 1 sampai ke nomor 3 gitu ya. Nah, itu berarti kan berhadapan dengan masyarakat ya. Iya, betul. Terus masalah keadilan juga, terus kebenarannya. Nah, itu biasanya Jadi tantangannya itu ya, Bu ya. tantangannya itu. Dari Perasaan nggak dalam. enak gitu ya. Iya, ada perasaan tidak Perasaan. enak gitu ya, Bu. Baik, Ibu. Nomor 6, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ketika menyelesaikan masalah tersebut? Atau mungkin Ibu langsung menyelesaikannya atau ada jeda waktu gitu. Kemudian langkahnya seperti apa? Kalau langkah sebenarnya sama seperti tadi ya, Bu Iya. ya. Nah, cuman mungkin ada jadwal tertentu atau tidak gitu. Langsung aja diselesaikan atau ada jadwalnya itu. Tergantung sih, tergantung masalahnya ya. Iya, Kalau memang tergantung ya. masalahnya bisa diselesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan ya. Tetapi kan ada masalah yang memang perlu pemikiran ya, Iya. perlu apa ya, dimusyawarahkan ya, berarti harus kita musyawarahkan. Jadi tergantung masalahnya. Jadi yang ini tergantung masalah ya, Bu ya, ada Betul. jadwal atau tidak. Ya, Kemudian berarti selanjutnya. itu juga harus itu ya, harus dicari, dimusyawarahkan bagaimana pemecahan masalahnya itu kalau yang memang ada waktu untuk bermusyawarah. Tapi kalau yang tidak ya Bisa udah. juga dikatakan ketika kasusnya agak berat gitu kali ya, Bu ya. Jadi kan perlu Betul. diskusi dulu dengan Iya. yang lainnya. Baik, Ibu. Nomor 7. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ketika mengambil keputusan? Jadi Ibu Tadi ya balik lagi Iya. warga sekolah, guru, komite ya atau teman mungkin sejawat. ada Mm. kan mungkin tidak dengan semua guru atau satu guru yang Ibu tuakan, Ya. mungkin seperti itu ya, Kan Bu ya. di sekolah juga kita udah bisa menilai ya. Kira-kira nih guru yang mana nih yang bisa memberikan solusi gitu, yang betul, pendapatnya yang memang bisa kita gunakan. Nah biasanya memang guru yang sudah senior ya, yang bisa memberikan saran pendapat karena mereka udah jauh pengalamannya dengan kita. Dan mungkin sudah lama di sekolah Nah, ini betul. dibanding Dengan Ibu saya, gitu ya. Nah, betul. betul Ibu. Oke. Yang terakhir Ibu nih, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil ketika pengalaman dalam mengambil keputusan? Ya, kita belajar dari tata cara pengambilan keputusan ya. Kita harus bijaksana, harus memakai nurani ya, Iya, betul. dari hati ke hati. Jadi jangan kaku gitu ya. Ini harus begini, harus begini, tidak. Tapi tindakan yang kita ambil, setiap tindakan yang kita ambil itu harus memiliki hati nurani, bijaksana ya. Jadi kita dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak lain ya, tapi kita harus mengutamakan untuk kepentingan bersama. Sama Ibu ya. Intinya ibaratnya ya harus bijaksana supaya keputusan yang kita ambil itu berguna atau bermanfaat untuk Iya, semua gitu ya, harus Ibu ya. hati-hati banget dalam mengambil keputusan. Baik, cukup Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ini akan jadi bahan pembelajaran buat saya. Ya suatu hari kelak kalau ada takdir saya jadi pemimpin ya Bu ya. Walaupun sekarang saya pemimpin di kelas ya Bu ya. Tetap sama kan pengambilan Iya, bagaimana betul. bersikap untuk ketika mengambil keputusan gitu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.